menurut lo pacaran beda agama bisa gak sih? Bisa, tapi susah dan berdarah-darah. Ini saya survei dari teman-teman saya sendiri juga. Kayak kan harus tahu juga ritual agamanya kayak gimana kan. Itu juga harus belajar. Yang itu tidak akan terjadi kalau misal pacarannya sama agamanya. Kenapa lo bilang sulit padahal bagi gua lo adalah contoh berhasil? Ya karena gak semua orang itu aku. Asik. Hari Imlek itu pas itu di gereja. Terus kayak papaku dateng gitu. Nangis banget pas itu, aku kayak seneng banget, gila, kayak papaku dateng loh hari itu, aku nangis pas itu. Jangan nangis. Jangan nangis. Ada air mata di mata kamu. Apakah Winona masih membuka opsi untuk yang beda agama? Sumpah yang pertama tuh yang ngasih aku diselingkuhin. Pasti kau diselingkuhin. Aku dewasa terlalu cepat guys. Sometimes baik aja gak cukup ternyata guys gitu. Aku belum cerita. Aku pas aku lahir tuh aku hampir gak bisa dikeluarin dari rumah sakit guys. Papa mamaku gak ada uang. Kayak kan teman-teman di TikTok kayak aku ketawa nonton konten Kak Nana. Aku nangis banget katanya capek. Kapan aku ketawanya? Kapan aku ketawanya? Gantian gitu. Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! Selamat malam hadirin yang terhormat. Kembali bersama saya Brian Shawarta dan teman saya di sini adalah Bapakku Buddha, mamaku Kristen, di sini dengan Winona Araminta. Welcome to Safe Space. Jangan ketawa. Kenapa introduce harus agama bapak malu, woi? Clickbait, namanya clickbait. Wow, Anda sudah di sini karena clickbait. Welcome to Safe Space. Gue seneng banget karena kita lanjut, udah lama gue nggak ngobrol Safe Space seseru ini, sengaco ini. Ngaco emang. Emang ngaco itu yang terbaik karena di Safe Space ini apa saja bisa terjadi. Dan hari ini kita akan mengadakan satu episode yang sebenarnya dari awal Safe Space dimulai sudah ditunggu-tunggu, banyak yang minta tapi belum pernah dijalankan. Oh iya, mintanya gimana? Mintanya, gue dari zaman gue bikin TikTok di tahun 2021 pas gue booming ya, semua tuh selalu nanyain, Kak, pacaran beda agama boleh nggak? Itu tahun ke tahun sih. Tahun ke tahun nggak pernah berubah ya. By the way, kalau ada yang masih belum kenal, minggu lalu kita udah memperkenalkan. Tapi kalau masih ada yang belum kenal, dalam 30 detik silakan memperkenalkan diri Anda. 30 detik. Namaku Winona Araminta, bapakku Buddha, mamaku Kristen. Kemarin viral terus diundang sama Kak Brian Shawarta. Udah selesai. Mantap. Pertanyaan paling penting yang kita akan bahas hari ini, Mbak Nana. Iya. Apakah pacaran beda agama dosa? Kok dosa sih? Aku gak ngerti kalau dosa itu. Pertanyaan di DM gue tuh itu. Oh gitu. Gini. Kok dikasihnya ke aku? Ini netizen plus 62 ya. Dari zaman gue bikin itu selalu, Kak, titik dosa enggak? Oh, dosa pertanyaannya. Titik itu ganti apa aja? Kak, tato dosa enggak? Ini baru tambah nih. Wasik, Kak, merah rokok dosa enggak? Kak, minum dosa enggak? Oh, yang Kak, dosa, apa aja titik lu isi dosa kagak? Beda kalau di aku pertanyaannya. Tapi konteksnya sama. Kak, cinta beda agama tuh bisa berlanjut apa enggak sih gitu. Nah. Beda pertanyaannya. Makanya aku kaget. Oh, tanyanya dosa ya. Mungkin kalau gua sama Habib datangnya itu tuh pertanyaannya, dosa enggak sih? Masuk neraka enggak sih? Susah enggak kalau aku gitu sih. Nah. Kalau papa mama kan. Nah, kita bahas yang lebih mudah dulu kali ya. Kita buang dosanya. Dosa nggak dosa? Kalau mau tahu dosa atau enggak, tanya Habib. Iya, tanya Habib aja. Bagian yang susah-susah Habib aja. Buat kita masuk yang lebih gampang. Kak, pacaran beda agama bisa atau enggak sih? Basically itu kan. Kita datang dari basicnya dulu deh ya. Basic lu kan orang tua jelas-jelas beda agama. Benar. Jadi aku kira itu piye. Itu bisa itu piye. Di akte itu apa gitu? Tak ceritano coba. Tak ceritano bapak ibuku ketemu ya apa sih? Coba. Mamaku dulu ini teller bank. Okay. Jadi papaku pas datang tuh kayak literally kayak jemput setiap hari gitu loh. Jadi kayak emang jor-joran gitu, terus mamaku kesengsem itu gimana ulang lagi maksudnya?
Mama kan teller bank, Ya, papaku tuh dateng nih. nasabah. Oh, yang prioritas yang pakai sendal jepit sama kresek hitam. Enggak. Ah. Enggak. Masih memanjat karir waktu itu Oke. papaku ya. Sendalnya udah ada. Sandalnya iya, Kreseknya cuma ada. karirnya belum. Tapi isinya Isinya belum Mas itu. isinya masih nasi babi. Iya, terus mamaku tuh kayak bunga desa pas itu. Di Banyuwangi dua-dua. Nurunkan anaknya. Wow. So confident. Jangan Single? kayak Katanya nanti kita klarifikasi di 30 menit ke depan. astaga. Tapi nyokap kan kemarin episode lalu cerita dari Banyuwangi. Bener. Bokap kan dari Palembang. Bener. Papaku tuh, aku belum cerita ya. Papaku tuh anak rantau banget. Jadi kayak dia itu, kita tuh bukan dari keluarga yang berada gitu loh. Jadi Sampai kayak sekarang aja lu terkenal dan kaya udah kan. enggak, Lu papaku. single punya toko nih kayaknya bentar lagi. Amin. Kalau itu saya aminkan. Jadi sebelum papa mamaku kan bisnis semua kan. Tapi sebelum bisnis itu ada beberapa keluargaku yang masih lulusan SMA karena nggak bisa melanjutkan ke kuliah. Jadi kayak dari bawah banget gitu. Jadi kayak pas di Palembang pada suatu hari ya lulus habis kerja sama orang tuh gimana papaku memutuskan kayaknya pengen kerja sendiri gitu. Jadi dia melancong tuh ke Aceh, ke Bali, cari kerja, cari kayak insight kayak mau bikin bisnis apa gitu. Tapi bukan kayak tipe-tipe yang kayak kalau ke Aceh misal kayak beli rumah gitu, enggak, ngekos. Oke. Kayak dari bawah banget. Perantau, fighting spirit ya. Sampai ke Banyuwangi terus ya dia lihat ada peluang di situ akhirnya netap di situ. Oke, Terus usaha. kayak usaha. Oke, toko Terus- tuh. Cindo Forever, Cindo Pride. Ya ada tokonya. Siap. Ketemu nyokap Di Bali. umur berapa pas ketemu waktu itu? Tahu nggak? Waduh, aku lupa. Cuma mereka nikah umur 21, jadi kayak muda mereka. Siapa yang 21? Mamaku. Papa? Waduh, lupa lagi. Papa umur berapa berarti? Ya? Beda berapa mama? Coba saya ingat lu. Atau kayaknya beda 4 berapa? tahun kayaknya. Oke, berarti kita asumsi papa 25 ya. Iya, tapi muda kan? Muda loh. Muda jadi. Udah merantau, udah melewati banyak, udah punya toko walaupun mungkin Keren belum gede-gede banget, udah punya hebat loh. Pas sama mamaku belum settle papaku. Jadi Oke. pas pacaran sama mamaku langsung nyicil mobil dong mamaku. Demi pacar. Effort, belajar, boys. Effort bro. Jadi Boys. terus pacaran berapa lama? Nyicil rumah bapakku. Masih Terus pacaran. masih pacaran nyicil Tuh yang rumah. Jaksel yang masih pakai bokap lu punya mobil dan dibawa pulang ke bokap lu punya rumah. Tuh. Effort bapakku kalau Hebat. PDKT mamaku. Ya gimana mamaku gak akan songsem kok. Jadi itu udah jelas kalau mau approach Winona lu belum punya mobil. Wah, Cicil dulu baru DM. Jangan berani-berani DM. waduh, sepi nih DM. Nggak, ini kan zaman udah berubah. DM aja kalau kakak Winona Nggak, suka, nggak usah dijual kakak Winona gini. yang cicilin buat lu. Tani lu. Aduh kayak di grosir nih. Wow, oke. Oke. Lanjut, abis Lanjut, itu terus kayak- itu udah menikah. Dari pacaran sampai menikah Dari berapa pacaran, jauh? Berapa lama? Itu aku nggak pernah tanya secara detail, cuma kayaknya gini. Jadi pas papaku PDKT mamaku tuh juga mamaku belum fix sama dia, jadi di PDKT yang cowok lain juga. Keren ya. Pasti dong, Bukan kan dia ada sama. perjuangan. Oke. Pas pacaran. Berapa orang? Dua cowok? 3? 3 kayaknya. Hai. Keren mbakku, keren kan. Kembang desa. terus. Terus kayak kayaknya pacarannya nggak sampai setahun nggak ya, kayak sampai setahun terus kayak ya udah soalnya udah nyicil mobil, nyicil rumah gitu loh, kayak Atas nama udah bersama jelas. atau? Enggak, pertamanya atas sama papa, terus kayak dibalik nama kasih ke mama. Iya udah tahu. Keren ya. dia. Kayak jadi mama kayak jelas nih orang gitu. Iya. Terus dikenalin ke papa mamanya dan lain-lain. Gentleman sekali. Iya. Nah. Kalau udah kayak gitu mah, apalah arti agama? Iya maksudnya kayak makanya kayak jelas gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya tadi kayak bisa apa enggak, ya bisa. Cuma nggak menjanjikan itu mudah ya gitu. Oke. Ya Coba kan? kita bawa dikit maju ke depan. Adalah nyokap Kristen, basicnya kan? Bener. Serius nih sama agamanya. Serius? Oke. Bokap Buddha, Udah. serius juga sama agamanya. Atau Ya, dia lebih nyantai?
nyantai kan Buddha aku nggak mengeneralisir ya. Tapi Buddha biasa nyantai. Iya. Emang Kristen nih nggak nyantai. Bener ya kan? Cuma Kristen sama 2 Katolik juga biasa nggak nyantai ya kan? Teman-teman kayak Buddha nyantai pokoknya semua. Abrahamik lah. Nggak ada yang nyantai yang Abrahamik. Iya benar. Kristen, Katolik dan 2 agama Abrahamik lainnya. Itu nggak ada yang nyantai kita kan? Buddha tuh lebih nyantai. Jadi kayak pertama-tamanya tuh kayak papaku mungkin going along with my mom dulu kan, macam PDKT kan, kayak ya oke lah. Soalnya di Buddha kan Tuhan nggak eksklusif. Bener, bisa kayak ya Cuman Tuhannya. Abrahamik aja yang eksklusif. Bener, kayak papaku sampai sekarang juga masih dengar khotbahnya pendeta juga. Iya. Terus kayak kemarin ada yang mention di Instagram, papaku tuh pakai kalung kayu salib tahu, dikasih ke mamaku. Iya kan. Supaya kayak ada mamaku login gitu, login. Lu tau maksud gue nggak eksklusif kan? Iya, Misalnya buat Buddha atau Dharmik Buddha, Hindu kan Tuhannya banyak. Bener. Kalau tambah 1 Tuhan Yesus ya wis. Iya, no worries gitu. Tuhannya nggak eksklusif, tapi istrinya eksklusif. Ya. Nah biasanya yang di sini Tuhannya eksklusif, istrinya kagak. Takut ya kan? Lanjut. Panas sekali. Minum dulu lah. Ini nggak ada brandnya ya? Nggak ada. Terus. Kita sampai mana tadi? Iya, nah sampai pas baru kenal pasti kan nggak tahu lu pernah denger atau nggak dari mereka, tapi kan ada percakapan tentang agama. Pernah denger gak journey-nya? Perjalanannya sama papa mama tuh gimana? Atau gak kayak di tengah-tengah pasti ngomongin kita beda agama nih. Piye? Awalnya tuh kayaknya yang menurutku Brian, kayak papaku kayaknya lebih ngikut ke mama dulu sebenarnya. Maksudnya kayak belajar kekristenan dan lain-lain. Karena kan ya Tuhannya juga banyak kan. Jadi kayak ya lu gak boleh ke gua, tapi gua boleh ke lu. Ya gua ngikut lu aja iya, dulu. awalnya ngikut. Terus habis nikah udah dapet kan? Jadi kata mamaku, ikan sudah terpancing ya sudah, pemancingnya tinggal duduk saja gitu. Jadi saudara-saudara yang kita pelajari hari ini ternyata salah satu umpan yang bisa dipakai seorang laki-laki adalah agama. Benar. Jangan. Tapi kan orang biasa bilang menjual, kalau Tuhan aja bisa dia jual. Kan biasa bilangnya gitu kan. Iya. Ternyata nggak dijual, cuma diumpan. Orang bodoh, ini definisi yang gue bikin hari ini. Orang bodoh menjual Tuhannya demi cinta. Oke. Orang pintar mengumpan Tuhannya cinta. Keren bapakku, pintar sekali. Mamaku sampai sekarang. Bapakmu tuambung pol gitu. Tuambung itu nakal. Tuambung pol bapakmu. Oke, jadi di waktu itu bokap bilang ke nyokap, ya udah gue ikut Kristen. Iya. Oke, nah dalam proses itu pasti kan ada pembuktian yang dibutuhkan oleh nyokap lu dong. Bener gak ke gereja datang? Ya. KTP bapakku Kristen. Berarti prosesnya juga ke gereja setiap minggu datang waktu itu. Iya. Ini masa PDKT ya, kita jangan maju dulu ya, kita PDKT nih. Ke gereja datang. Ke gereja ya. Belajar Alkitab. Enggak. Enggak, oke. Kok percaya ya mamaku itu ya? Tapi ditipu loh bang. gue pengen menyerap kita saat ini netizen Indonesia bisa belajar dari bokap lo kan, trik-trik ilmu apa saja yang dia pakai gitu kan. Berarti kok salah ya aku kayaknya ngajarin ini. Lu tahu detailnya nggak? Coba detailnya itu bagaimana? Aku kurang tahu, cuma tapi sampai pindah agama. Enggak, bapakku apa itu pindah pas nikah agama doang, cuma KTP only. Iya. Maksudnya gini nih, ada dua. Kita harus klarifikasi juga demi nama baik bokapnya Winona ya kan. Ada 2 kemungkinan yang lebih, A atau B. Yang A adalah, ya wis, Beb, karena ini Indonesia harus satu agama, wis aku ngalah. Nah, aku Buddha, iya. aku ganti agama, kita kita nikah secara Bener. Kristen, semua happy, oke. Ya. Dah, itu A. A. Itu oke, mengerti. Yang itu. Tapi ada B. Ya aku ngerti yang B. Yang B adalah aku cinta Tuhan Yesus, aku ke gereja hari Minggu, aku baca Alkitab setiap hari. Gak mungkin yang itu bapakku. Mungkin. Oke. Masih ada patung di atas rumahku, gak mungkin yang A. Bagus. Klarifikasi gitu. daripada asumsi ya. Tapi itu menjawab banyak manusia netizen di komentar TikTok saya, karena berkali-kali ngomong kayak, kok beda agama masih boleh nikah kak? Iya, bapakku pindah KTP-nya Kristen guys. Oke, Gitu. jadi jelas. Pernikahannya pun dia di gereja, semua di gereja. 2 kali kayaknya mereka. Soalnya yang keluarga Palembang mau secara
bukan Buddha sih, lebih kayak ini loh, tradisi Chinese ya, jadi 2 kali. Lah tapi kan berarti bapak lu nggak ada ngeprank dong, kan dia nggak ngeprank, memang cuma dia ngikutin KTP-nya doang kan? Ya tapi speak lah, bisa lah cowok. Speak oh. Semua cowok sama aja. Nah ini loh guys, makanya aku bilang kemarin di videonya Pastor Brian yang episode 1, kenapa gak bisa? Karena tuh kayak bisa ditipu guys, sadar buka mata kalian gitu. Jadi maksud lo, kalau sekarang ada cewek-cewek yang lagi mengalami nih, yang lagi mendengarkan situasi yang sama, beda agama, dan cowoknya bilang, aku ikut kamu aja. Coba lihat 4 tahun 5 tahun lagi gimana. Kayak soalnya jangankan pas habis pernikahan, ada kayak orang-orang yang pas pacaran, beda agama nggak apa-apa lah ya. 1 tahun 2 tahun putus, kenapa? Beda agama. Kan udah tahu di depan kalau beda agama gitu loh. Ya, tapi kan belum tidur. Kalau ditidurin baru. Oh my god. Takut. Kalau yang menikah jauh, zaman sekarang beda, nggak sampai menikah. Oh iya, benar-benar menakutkan ya zaman sekarang. Sampai udah Mobile Legend. Apa tuh Mobile Legend? Oh, Mobile Legend. Kalau udah Mobile Legend ya udah gue balik ke agama gue lagi, ziarah balik. Tuh kan, semua laki-laki tuh sama aja guys. Gak semua. Ini kan hanya kasus-kasus yang sering terjadi di kota-kota besar. Banyuwangi sih nggak ada. Ya ada lah Banyuwangi. Sampai nikah kalau Banyuwangi. Banyuwangi tuh kasus perceraian, pernah pas aku SD tuh sempat top 3 kasus perceraian. Soalnya nikah mudanya banyak. Kok lu bangga? Gak ada, aku ngomong aja. Iya. Apakah muka aku bangga tadi? Gak senyum aku. Salah nih Mas. Oh gitu Banyuwangi. Iya, jadi kayak ya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya guys. Betul. Tapi sudah membaik. Bagus. Begitu. Mungkin sekarang Jakarta. Jadi tapi bokap sampai sekarang berarti KTP-nya masih Kristen. Males ganti kayaknya dia. Betul. Karena itu nomor 2. Maka bingung lah di keluargaku itu ngomongin agama. Oke, jadi gitu. Dengan kita ngomongin ya dari pengalaman aja, gue nggak bisa ngobrol karena kontribusi gue nggak ada dari perjalanan hidup gue. Bonyok gue belum ada yang nikah beda agama. Tapi dari keluarga besar nggak ada? Mungkin ada tapi gue nggak tidak. Berarti nggak banyak ya? Nggak banyak. Tapi dari apa yang seorang Winona lihat dari kecil, benar. Saat ini nih, katanya belum lanjut lagi percakapannya. Saat ini, untuk apa jawaban Winona untuk pertanyaan itu? Menurut lo, pacaran beda agama bisa gak sih? Bisa, tapi susah dan berdarah-darah. Ya gak harus ke pernikahan deh, ke pacaran aja tuh pasti susah. Tapi ada bagiannya juga kok. Tapi kayak pasti banyak susah dan rintangan yang harus dilalui, mulai dari kayak kenalan dulu, karena kayak basisnya kan namanya kalau kepercayaan, meskipun kayak semuanya ke sesuatu yang baik, kan value-value-nya kayak cara mereka ngerti sesuatu yang baik itu kan juga beda kan. Jadi kayak harus dari sana gitu. Pasti kan ada kayak pertanyaan jawaban mulai dari kayak emang ini ngajarinya gimana. Belum lagi kalau yang baru pertama kali pacaran beda agama biasanya ya dari ini saya survei dari teman-teman saya sendiri juga. Kayak kan harus tahu juga ritual agamanya kayak gimana kan. Itu juga harus belajar, yang itu tidak akan terjadi kalau semisal pacarannya sama agamanya. Belum lagi kalau semisal mau in deep, kayak misal kayak ini mungkin gak akan terjadi kalau dua belah pihak itu ngerti kayak gak seberapa kayak apa ya, kan ada yang agamanya cuma KTP ya, mungkin itu lebih safe mungkin ya. Tapi kalau kayak satu KTP satu beneran gitu ya, nah itu akan agak susah. Maksudnya yang beneran kan mau sharing kan gak, mungkin ada potensi gak nyampe gitu loh. Tapi kalau dua-dua beneran malah bisa berantem. Nah itu jadi kayak serba salah juga kan sebenarnya itu. Terus kayak ada kayak ritual pernikahan juga yang berdasarkan agama gak sih? Kayak kalau Kristen di gereja, bahkan kayak correct me if I'm wrong ya, aku gak seberapa tahu. Kristen sama Katolik sendiri kan pasti beda kan. Nah itu juga kayak makanya aku bilang bisa, cuma rintangannya tuh banyak. Belum lagi kalau punya anak ya seperti saya, anaknya nanti dididiknya seperti apa, itu benar-benar butuh diskusi yang sangat banyak gitu. Mungkin kalau komunikasi terjalin dengan baik bisa, mungkin. Atau mungkin memang standarnya sudah disamakan di awal, tapi saya lihat itu jarang terjadi sih. Oke, for the sake of discussion, biar pembicaraannya lebih seru. Benar. Gue akan mengambil side yang sebelahnya. Kalau bagi lu,
bisa tapi sulit. Bener. Gue akan datang dari sisi yang bisa. Biar gue mulai. Kenapa Seorang Winona bilang bisa tapi sulit? Padahal buat lu adalah menurut gue contoh berhasil dari pernikahan beda agama. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin dan yang gue lihat adalah pernikahan beda agama kalau dijalankan dengan baik bisa menghasilkan anak-anak yang berpikiran lebih dewasa, lebih luas, setidaknya dalam konteks agamanya. Karena salah satu yang jelek dari pernikahan satu agama, tentunya pasti banyak hal baiknya. Salah satu yang jelek adalah sering menghasilkan anak-anak yang berpikiran sempit, hanya menganggap agamanya yang paling benar, tidak punya teman di agama berbeda, bahkan menghakimi dan memandang rendah orang-orang dengan agama lain. Wow. Yang Kristen memandang rendah yang Islam, Muslim. Yang Muslim memandang rendah, mengkafirkan yang Kristen. Yang Katolik menganggap yang Buddha itu mau masuk mana nerakanya. Yang Buddha menganggap yang Katolik itu kecil banget sih, cuma satu opsi Tuhannya gitu kan. Dan banyak hal lainnya. Tapi fobia-fobia karena satu cara pikir only. Dan itu yang gue dengar dari lu seorang Nana. Perjalanan hidup lu di episode selanjutnya. Jadi pertanyaan gue kembali kepada Mbak Nana adalah, kenapa lu bilang sulit padahal bagi gue lu adalah contoh berhasil? Ya karena gak semua orang itu aku. Asik. Enggak, tapi kayak kita tuh bener, apa ya? Spill dong, sulitnya itu gimana maksudnya? Sulitnya tuh lebih berdarah. Tadi lu pakai kata berdarah. Berdarah pasti. Kenapa lu bisa bilang berdarah contoh? Karena kayak gini, untungnya untuk papa mama aku tuh berhasil karena mereka kebetulan punya toleransi yang tinggi gitu loh. Kayak kalau papa mau ke kelenteng dan lain-lain, terus kayak soalnya gini, mungkin karena aku dari keluarga yang beda agama ya, aku tuh lebih ngelihat gini, tanggung jawab dan apa ya, kayak hal-hal yang harus didiskusikan itu lebih banyak dan berat, dan kayak gini, kalau kepalanya nggak dingin itu tengkarnya bakal tengkar banget gitu loh gue. Oh, ini kayak, ngomongin tengkaran agama atau? Iya, agama, bisa jadi kayak dari atau keluarga nilai juga. Cara pikir. Oh, okay. Bukan dari ini, kayak misal kayak ya misalnya kalau udah punya anak deh, sesimpel kayak mama aku mau, nenek aku mau anakku masuk gereja nih yang gitu. Nah itu udah gimana tuh, udah kayak bingung lagi kan. Ini bukan contoh, ini real ini ya. Iya pasti ada lah. Pernah pasti ada kan? lah. Misal kayak gitu. Terus kayak itu kan udah kayak sesuatu yang itu kan extra care gitu loh guys. Karena untuk teman-teman yang dari nikahnya sama agama itu tidak akan nggak perlu terjadi dibahas lagi, udah pasti. Nggak perlu dibahas. Makanya kayak sebenarnya bisa, dan aku nggak menampik yang apa ya, proses pernikahannya tidak akan bagi ya. Cuma memang tanggung jawab yang kalian emban itu lebih banyak, dan itu kalian harus sadar karena banyak banget teman-teman yang beda agama tuh kayak apa ya, sebenarnya mereka tuh tahu kok tantangannya banyak, tapi nggak siap, kayak udahlah jalani aja demi gitu. Demi cinta kan, masalah cinta tuh deg-degannya cuma bertahan beberapa bulan ya. Harinya ada besok hilang. Udah 2 tahun, makanya ada teman-teman yang kalau pacaran beda agama udah nyampe 2 tahun, 3 tahun udah nyaman, tiba-tiba pas mau nikah udah nggak bisa nih, beda agama, akhirnya putus. Atau ke gitu. Singapura. Kenapa tuh ke Singapura? Kan bisa di Singapura. Oh bisa ya? Kalau di sini kalau beda agama kan di Indonesia tidak boleh. Jadi nikahnya di Singapura. Nikahnya di Singapura. Oh gitu. Kesini cuma pencatatan sipil. Oh gitu, bisa ya? Iya. Opsinya kalau beda agama antara satu, gini, opsinya ada 3. Pertama, satu ngalah, benar-benar pindah. Iya. Imannya. Iya. Itu satu. Kedua, imannya nggak pindah, KTP-nya ganti. Itu yang bapakku. Bapak lo. Ketiga, nggak ada yang imannya pindah dan nggak ada yang KTP-nya ganti. Ke Singapura. Atau ke negara lain yang boleh secara negara, secara hukum boleh pernikahan beda agama, nikah di luar, balik ke Dukcapil, catat. Kaya ya, yang opsi 3 itu ya. Iya, dan banyak. Temen gue orang Bali, satu Katolik, satu Hindu. Nikahnya Singapura. Jadi kalau ngeliat temen nikah di Singapura itu, beda agama. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau beda agama, salah satu hal yang diperlukan modal ya gue ya. Modal, bener. Soalnya nikahnya susah juga sih. Kayak papa mamaku kan akhirnya 2 adat. Maksudnya dari yang
Kristen, yang dua Buddha, kali kan? 2 kali. Tantangannya tuh banyak guys, gini loh, bukan maksudnya nggak boleh, itu terserah kalian. Aku juga nggak kalian undang ke pernikahan, saya nggak punya tanggung jawab untuk mengajarkan kalian. Cuma saya mau ngasih tahu karena aku nggak mau kayak bisa guys, let's go nikah, terus nanti ternyata nggak bisa juga. Coba. Anjir, gitu. Kita bedah dikit lagi ya. Ya. Kenapa lu sampai bilang berdarah? Padahal kedengarannya justru orang tua lu bisa berdamai dengan kedua agama, demokrasi, diplomatis. Benar. Gede nih anaknya. Soalnya Berdarahnya di mana? berdarahnya agama. Aku ngelihat ke teman-temanku yang lain sih, berdarahnya tuh gini, ada kayak case-case di mana udah cocok nih emang gitu, tanpa ngelihat agamanya, karena kan value-nya juga bener kan, sama-sama bagus. Udah lama, 6 tahun putus gitu. Oh, jadi lo ngomongin kasus-kasus temen-temen. Iya benar. Tapi dari orang tua lu kan lu lihat bisa. Apa lu nggak jadi bisa. advokat cinta beda agama? Gak bisa, gimana ya? Karena aku mungkin anaknya males ya. Jadi kayak pas aku lihat, aduh struggle-nya banyak banget. Tapi banyak gak sih, capek gak sih orang tua lu? Kayak sempat mereka mengeluh karena agama itu gak? Lebih ke gini sih, mungkin kayak mereka harus banyak menjelaskan. Misal kayak kalau Natal kan papaku gak ikut ke gereja kan. Terus kayak kan ada kalau Natal itu proses dimana kita tuh saling doain gitu loh, satu keluarga circle gitu. Adikku kayak tanya kok papa gak ikut gitu. Oke. Nah kan aku ngeliat pas itu kayak momen-momen itu ya. Momen-momen itu terus kayak pas acara yang Imlek gitu, mama datang sih, cuma kayak apa ya, aku kayak ngelihat kayak ya seindah-indahnya gitu. Cuma pasti ada banyak pertanyaan gitu loh. Terus kayak aku tuh nggak membayangkan, ngerti. karena gini, aku udah kayak tahu gitu loh. Kalau misal Koko misal kayak ngerti nih kalau mau masak sesuatu ada yang sama-sama enak, tapi yang satu masaknya lebih gampang. Koko milih yang mana? Yang lebih gampang. Ya itu, ya aku milih yang lebih gampang aja sebenarnya. Gue boleh ganti pertanyaannya nggak? Benar. Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang beda agama, notabene dilakukan dengan baik. Benar. Kita harus mengklarifikasi satu dulu nih yang kita setuju bersama. Benar. Bahwa menurut gua bonyok lu adalah salah satu contoh beda agama yang terjadi dengan baik. Benar, terima kasih ya Bapak kan? Ibuku. Tentunya dengan perjuangan tapi terjadi dengan baik kan? Benar. Sebagai anak yang dibesarkan di keluarga oleh papa mama yang beda agama dan terjadi dengan baik, tetap berat gak rasanya? Berat. Kayak apa sih rasanya? Beratnya itu lebih ke ya itu tadi ya, kayak ada kayak sometimes pertemuan di mana aku tuh sebenarnya pingin papa mamaku bareng gitu, kayak misal Natalan dan lain-lain, tapi kayak sempat akhirnya sama papaku satu hari tuh Imlekan, Natalan hari Imlek itu pas itu di gereja. Terus kayak papaku dateng gitu, nangis banget pas itu, aku kayak seneng banget gila, kayak soalnya kayak pengen gitu loh, kayak teman-teman yang lain kan kayak keluarganya kalau gereja kan pas kecil kan disamperin papa mama kan, kalau aku kan enggak gitu loh. Jadi kayak papaku dateng loh hari itu, aku nangis pas itu. Terus kayak apa lagi ya, ada part-part di mana kayak soalnya kan aku ngelihat yang lain juga kan, kayak ini papa mamanya ngumpul ya pas acara ini, tapi ya itu juga cuma setnya di situ aja, yang lain-lain ya happy. Jangan nangis, jangan nangis, ada air mata di mata kamu. Tapi gini, gue follow up question dari situ. Kalau seorang Winona yang dari kecil ini boleh memilih, apakah bagi Winona lebih pingin kalau papa mama itu satu agama? Dengan sisanya tentunya sama gitu ya, tapi satu agama. Gimana ya, tapi kalau semisal papa mamaku agamanya orangnya sama, semuanya sama gitu, jadi yang lain gak ada yang berubah. Jangan kasih jawaban yang aku cinta papa mamaku apa adanya gitu, maksudnya dengan itu tapi satu agama. Apalah Kristen, sama-sama Kristen atau sama-sama Buddha tapi satu agama. Tapi kayak aku sekarang itu juga tapi benar katamu tadi kok, aku sekarang ini juga buah dari papa mamaku yang value-nya beda, dan karena papa mamaku beda agama itu
aku memang ngerasa jadi lebih toleran sih, jadi manusia gitu. Jadi kayak memang nggak sepenuhnya, iya ada plus minusnya. Cuma karena aku anaknya sekali lagi malesan, aku lebih memilih. Tapi kan kalau papa mamaku seperti yang tadi aku ceritain, effort kan, effort. Nah saya ini kurang effort, jadi calon saya minta tolong yang effort ya. Gitu. Jadi boleh nggak sih kita simpulkan untuk sekarang jawaban dari pertanyaan ini adalah ini. Bisa. Tapi effort. Dan uang. Duit, tenaga, dan bukan cuma di depan, tapi sampai membesarkan anak pun extra time, effort untuk menjaga perasaan, untuk semua. Kayak selalu ada sebuah tension itu ya. Iya. Sebuah ketegangan, sebuah konflik. Harus kepala dingin. Yang gak bisa diselesaikan. Bener. Hidup dengan sebuah konflik yang gak bisa diselesaikan. Dan kalau nikah tuh kan gak cuma 2 orang. Harus sama keluarga besar. Nah itu bisa gak kalian mempunyai public speaking skill untuk ngomongin gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau dari pihak papa mama aku memang lebih tenang-tenang gitu sih. Jadi kayak bisa. Dari keluarga gitu. sempat masalah gak? Sempet apa enggak, kayaknya sempetnya lebih ke nikahnya gimana gitu deh, kayak bingung kan. Iya, cuma pas kayak mau masuk ke masa-masa pernikahan itu ya. Setelah itu enggak direcokin enggak gitu. Okay. Tapi itu lumrah lah, kayak bingung. Lumrah itu pastilah. Itu pasti kayak gitu. Jadi sekarang kita kembali ke masa kini dan pertanyaan yang lebih seru. Berarti dengan semua ini, apakah Winona masih membuka opsi untuk yang beda agama? Cowok, nggak usah suami dulu deh, cowok dulu. Aduh, maaf banget guys, tuh harinya yang sama. Indonesia telah memilih. Yang Kristen Protestan ya teman-teman. Katolik masih boleh sih sama mama. Aku kemarin tanya ke mama, aku bolehnya sama mana sih? Batasnya di mana? Batasnya di mana ya? Mentok Katolik. Katolik boleh deh. Terus kayak Buddha, sama aku mikir. Buddha. Gimana ya? Belum dijawab sama aku. Aduh. Jadi karena itu kali ya, mama papaku ngelihat aku anak, kan orang tua mengerti anaknya ya. Jadi kayak udah males nih anak, pasti udah yang sama. Seumur hidup nggak mau lagi. Nggak mau gitu. Kalau nggak kayak mama aku pasti ngerti aku anaknya malesan, nggak sama kayak mereka. Jadi kayak udahlah, nggak usah coba-coba lah itu. Lu umur berapa bersaudara, Win? Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak pertama aku. Asik. Iya. Tahun ini umur 2. Lu tahun berapa? 6. Aku 98. Krisis moneter. Aku lahir dari krisis. Lu yang menyebabkan orang tua lu krisis kan? Iya benar. Aku belum cerita. Aku pas aku lahir tuh aku hampir gak bisa dikeluarin dari rumah sakit guys. Papa mamaku gak ada uang. Memang tidak mudah mencintai. Cobaan itu datang ke dalam hidup kita dengan bentuk yang berbeda-beda. Iya makanya. Terkadang dalam bentuk seorang anak. Iya. Saya lah cobaan bapak dan ibu saya. Makanya Anda berhasil om tante. Adik-adikku tuh semua punya ronsen loh. Jadi kayak berapa bulan itu ada, aku gak ada, saya aku di bidan. Makanya kalau mau nikah tuh punya uang ya teman-teman. Gak sih, gak salah papa mama aku juga pasti. Salah Krismon loh, jangan gitu. Iya Krismon juga pasti. Oke, 26 tahun. Jumlah mantan adalah yang official dan sudah terhitung. Masuk kategori, inilah mantanku yang kukasihi dahulu. Kepadanya lah aku berkenan dahulu. Tebak. 3. Lebih. 5. Sedikit lagi. 6. Iya. Sebutkan agamanya mulai dari yang 1 sampai ke 6. Yang pertama. Yang pertama agamanya gak jelas. Itu 2. kesalahan saya yang pertama. Kedua. Yang pertama SMP lah ya. SD. Buset. Winona. 3 SD. Masih muda. Terlalu cepat dewasa Anda. Pertama gak jelas. 2. Katolik. Oke. 3. Ketiga sampai terakhir kayaknya Kristen semua. Oh udah. Iya udah kapok. Udah kapok. Sumpah yang pertama tuh yang SD aku diselingkuhin. Ke umur 3 tahun kelas 3 udah diselingkuhin. Apa maksud lu? Aku dewasa terlalu cepat guys. Dicatat.
ternyata memiliki keluarga beda agama itu mendewasakan anaknya terlalu cepat ya. Iya benar, aku dewasa terlalu cepat. Tunggu, coba kita balik ke pacaran pertama lu kelas 3. Kayaknya yang pertama Buddha deh, soalnya ke Bali. Hah? Kayaknya Buddha deh, soalnya ke Bali. Aku nggak Sekarang tahu. dia dari Bali. Kan dia SD. Siapa si Agung? Apa? Kadek. Ya namanya ada Buddha-Budanya sih, kayaknya Buddha deh. Buddha atau Bali? Bali. Tapi Bali bisa means Kristen juga Putu. ya. Tapi nggak pernah ke gereja. Namanya siapa? Lu inget gak namanya? Ya ingat. Ada putu kadeknya gak? Enggak. Ada, oke. Gak jelas lah itu agamanya apa, ngerti aku. Kayaknya Hindu, oke. Iya kayaknya Hindu. Hindu kayaknya bisa jadi kan. Wow, aku punya pacar Hindu guys. Gimana aku baru bisa tahu. diselingkuhi? Gak tau kayak besoknya tiba-tiba gak pacaran gitu. Terus dia sama cewek lain. Anjir, kayak aku sendiri kayak, oh ada yang namanya selingkuh. Okay. Nah, 3 kali sama cowok Kristen. Gimana pacaran sama agama? Ya ternyata gak semua mulus guys. Udah kapok belum? Aku tuh sekarang kayak gelup gitu loh, kayak apa caranya mau tipu apalagi gak ngerti dah. Mumpung di sini kita langsung transisi aja. Selamat datang ke Winona Mencari Jodoh Take Me Out Arimanta. Ya ampun kayak gak laku banget. Kontesan aku. pertama Winona Arimanta, umur 26, asal dari Banyuwangi. Benar. Adalah seorang, gue memulai, lu selesaikan ya. Iya. Winona Arimanta dari Araminta. Banyuwangi. Araminta. Araminta apa? Minta uang. Hobinya adalah Membaca dan menulis. di waktu Sangat senggang ia introvert. suka. Menonton. Yang dia tonton adalah Yang saya tonton adalah semua hal yang penting saya bisa dapatkan dengan hemat. Jadi itu plus point untuk Anda saudara-saudara. Kayak VOD gitu loh, kayak drakor, anime. Oh itu plus point loh untuk para wibu di luar sana. Aku suka nonton anime. anime favoritnya adalah One Piece. Yo! Aku suka Nami guys. Facebookku Zoro. Husbul Zoro. Iya dong. What's up Mam Wibu? This is it, langsung aja. Oke, tapi apa 3 hal yang menurut seorang Winona sangat diperlukan di dalam seorang laki-laki? Jangan kasih yang klasik banget lah ya. Aku tuh merasa setelah hubunganku yang banyak itu. Dengan yang 3 kali Kristen. Iya 3 kali Kristen, aku tuh baru sadar kayak cowok itu egonya tinggi. Iya punya ego cowok itu, ya lebih tinggi lah daripada cewek. Oke. Jadi kalau ada saatnya di mana cowok itu bisa menurunkan ego demi pasangannya itu kayak aku kelepek sih langsung. Oh, yang pertama adalah cowok yang bisa menurunkan ego. Iya, karena itu nggak Contohnya semua apa bisa. itu menurunkan ego itu Ya seperti apa? sesimpel kayak misal deciding plans for future gitu kayak kamu mau gimana gitu, aku pengennya gini gitu. Oh kamu pengennya gini, ya udah kita cari jalan tengahnya ya. Itu ada yang nggak bisa loh. Oke. Tapi bagaimana membedakan cowok yang menurunkan egonya dengan cowok yang tidak punya pendirian? Kalau menurunkan ego itu yang dia pingin masih jalan, tapi dia take me as part of his life. Kompromi di tengah-tengah. Kompromi. Ah. Kalau nggak, nah aku juga nggak suka tuh yang nggak punya pendirian. Jadi yang kedua itu cowok yang sebenarnya punya visi kayak dia tuh pengennya kemana. Walaupun nggak bisa jadi 3 bulan setelahnya ganti kan kita nggak tahu ya. Cuma kayak seenggaknya dia ngerti lah dia mau kemana gitu. Oke. Karena aku orangnya kayak gitu. Kalau semisal aku sama yang nggak ngerti kedepannya gimana, dia nggak akan ngikut aku. Oke. Aku kasihan aja sih sebenarnya. Jadi lo mau cowok yang bisa Seenggaknya ngerti lah ke depan mau mau ngapain. kemana, tapi bisa kompromi. Bener. Oke. Itu susah banget loh. Susah. Oke, Ada, make sense. tapi susah. Ada. Come on my wibus. Yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Ini tuh sebenarnya bukan yang paling penting tapi nilai plus banget yang Junaka yang bisa membuatku tertawa setiap hari. Wih, membuat seorang kamus Nana tertawa. Iya. Karena udah bosen bikin orang ketawa ya. Iya kayaknya. Pengen dibikin Aku ketawa. tuh kadang pengen kayak kan teman-teman di TikTok kayak aku ketawa nonton konten Kak Nana. Aku nangis buat katanya capek. Kapan aku ketawa? Kapan aku ketawanya? Gantian gitu. Maka kadang-kadang aku liatin komen TikTok lucu-lucu gitu. Makasih ya follower.
Aku ketawa liat komen kalian guys. I see. Gitu. Oke. Sama vibe-nya jadi sama gitu loh kalau lucu kayak bercandaan. Apa vibe-nya jadi sama? Mukanya Iya, harus sedih kayak lu. Kayak apa ya kalau stres terus kayak orangnya bisa diajak ketawa. Orang yang humoris tuh kok bisa menangani stres dengan baik menurutku karena Betul. stresnya bisa dibawa ketawa gitu Tawa loh. aja. I see. Gitu. Kayaknya lu baru pindah ke Jakarta kan? Gue harus introduce lu ke circle-nya stand up comedian berarti ya. Cocok nih. Ya sebagai karir dulu aja. Aduh belum siap nih kena takut. Lah, terakhir kali pacaran kapan? Tahun lalu. Udah setahun udah sih. Oh tahun lalu kapan? Desember bu? Agustus Oh setengah tahun. Pacaran berapa lama itu? 4,5. Lama juga. Iya kan makanya Santai jangan dulu aja ya. Santai dulu Setahun karir juga nggak dulu, apa-apa Kak. lah. Tahun akhir tahun lah. 4,5 tuh belum PDKT berarti bisa 5 tahun gak sih? Uh, Kayak sama cowok kayak makanya kayak karir dulu aja ya Kenapa guys. putus itu akhirnya? Aduh ya itu kayak ternyata kan soalnya LDR juga lama di situ. Dia Surabaya, aku Banyuwangi, terus aku Jakarta. 5 tahun LDR? Kayaknya setahun masih gak LDR, terus kan pandemi happens. Oh gara-gara itu stuck. Iya. Dan, Sebenarnya pas LDR malah gak tengkar sih. tapi Gak progres. I see, stuck di tengah-tengah limbo. Iya, jadi kayak bingung gitu. Ya Mau udahlah. putus sayang, bingung Iya, juga. terus kemana. kayak ya udahlah kayak best decision juga, jalannya udah beda juga. Pisah antar kota, ya kayak gitu. Jadi itu cinta yang pelan-pelan menghambar terus bisa baik-baik tanpa ada drama. Iya nggak ada dramanya. I see. Gak tengkar juga kayak aku benar-benar setiap kali pacaran tuh walaupun kelihatannya banyak ya guys, cuma 6 kali mencoba berpacaran tuh aku belajar terus gitu dari yang pertama ya tidak boleh selingkuh. Oish, Awas ya kamu ya. pelajaran dari mantan Winona. Dari yang pertama belajar. Tidak semua orang itu loyal. Oh. Oke. Yang kedua belajar. Yang kedua mantanku yang kedua ini ya Allah. Mantanku yang kedua ini lebih muda. Oke. Jadi aku mau yang lebih tua aja. Oke, dari yang kedua belajar carilah laki-laki yang lebih tua. Oke. Dari yang ketiga belajar yang apa? ketiga emotional maturity is important. Oke, ternyata lebih tua aja nggak cukup. Iya. Secara KTP harus kedewasaannya. Oke, Bener. seru nih pelajarannya. Yang keempat. Yang keempat kayak komunikasi is important karena yang keempat itu kalau nggak salah komunikasinya emang kayak kurang gitu sih. Oke. Bahkan di kota yang sama-sama introvert pas itu. Bahkan chattingan tuh sehari bisa cuma 2 chat box gitu. Pacaran gak sih itu? Masih muda banget aku itu. Kayak gitu. Komunikasi itu penting. Yang kelima. Yaitu menurunkan ego is very important. Dan yang keenam? Yaitu keenam harus apa ya masalahnya tuh kota aja sih sama apa ya? Mungkin itu ya kayak sometimes baik aja nggak cukup ternyata guys gitu. Tapi baik-baik kok aku sama teman-temanku ya. Thank you ya guys. Nanti pas kalau akhirnya menikah panggil semua kan? Wow, gak boleh gak sih? Jajarin di pelaminan terus terima kasih untuk pelajarannya. Baik, aku kasih sertifikat nih. Lulusan. Lulus. Oh, wow. Gitu. Tapi baik-baik semua kok kayaknya. Kecuali yang selingkuh. Aku masih SD loh itu. Kamu mengajarkan hal yang tidak terpuji pas SD. Lah tapi kan sekarang udah tahun yang baru. Di kota yang baru. Benar. Berarti kita coba telusuri ya di waktu-waktu terakhir dari episode ini seperti apa sih pasangan berikut dari Winona. Udah pasti orang Jakarta. Kamu yang beda kota kan? Gak apa-apa sih beda kota. Yang penting tuh Tangerang. cara. Oh iya ya beda kota ya. LDR tapi nggak mau. LDR gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma soalnya nggak ada masalah juga pas LDR. Kan masalahnya lebih ke nggak ngerti mau gimana ke depannya. Itu loh masalah LDR nomor 1 bagi gue. Yang gue udah pernah, karena gue udah pernah dulu LDR iya? juga. Iya. Pasti beda negara. Beda negara, sekolah kan. Tapi LDR itu akan mudah kalau ada 2 hal. Apa tuh? Sebenarnya gini, bukan tentang LDR, tapi LDR itu kan menunggu.
Benar. Menunggu itu akan mudah kalau ada dua hal. Pernah dong datang ke restoran mau makan, tapi full nih kak, sorry kak, lagi waiting list. Waiting list lu tungguin nggak? Tunggu. Kalau ada dua hal. Selain kalau kita tahu restorannya enak ya, ini udah harus dulu dong. Benar. Tapi selain restorannya enak, ada dua hal yang harus kita tahu. Tahu Pertama adalah kita tahu akhirnya gimana. Ya. Maksudnya kita akan naruh nama di waiting list kalau kita tahu berapa lama pun kita menunggu, akhirnya pasti dapat. Nah begitu. Tapi kita nggak bakal mau nunggu kalau kita nggak tahu, kak maaf ya belum tentu bisa masuk hari ini. Nah itu cari yang lain sih. Jadi LDR akan susah kalau tidak ada keyakinan untuk lanjut ke endingnya itu yang apa. penting yakin ya. Ending nggak harus menikah, Ya. tapi mungkin ada ending yang kita akan satu kota lagi. Nah ya gitu. Tapi kalau LDR itu tidak ada endingnya, susah. Iya, Kepastian. Ya benar pasti. Yang kedua adalah kita tahu nunggu berapa lama. Nah itu sih kak. Kalau disuruh waiting list, oke kak. Kan kita pertanyaan berikutnya apa? Yang biasa ditanya. Iya kayak. Ada berapa orang? Bener, ada berapa orang, jam berapa kira-kira kak? Gitu Ada kan. 5 kak? Oke, jam berapa kira-kira? Iya. Kalau kita udah tahu dan kita perkirakan oke nih kayaknya 15 menit bisa lah gue jalan-jalan ke Sogo bentar. Balik lagi. Bener. Itu sih LDR itu kayak, soalnya teman-temanku yang LDR, sekali lagi riset by teman-teman karena aku suka dengerin mereka cerita itu LDR itu lama-lama loh kak. Hubungannya 2 tahun ke atas biasanya. Iya. Ada yang sampai 10 tahun temanku. Keren ya. Apa yang di LDR-in selama itu? Progresnya aja sih, cuma jadinya akhirnya gak gimana? jadi juga. Gitu. Jagain jodoh. Jadi yang penting yakin dan pasti. Tapi emang kayak aku sadar sih, mungkin karena pacarannya dari umur yang muda. Nah itu kan susah juga kan tuh. kayak maksudnya anak muda mana tahu kayak Kedepannya kayak gimana. Betul. Gitu. Terus kayak ketika sekarang umur 26 ya ngerti lah kayak time's moving fast. Apalagi untuk cewek ya di Indonesia gitu ya. Kalau di luar enggak. Cuma kayak ya untuk apalagi untuk cewek ya kayaknya memang butuh kepastian. Cowok iya enggak? Iya. Tapi cowok yang juga. ngasih kan? Enggak Tapi ya? salah satu yang mengasih tapi nggak selalu dari cowok. Tapi LDR itu mungkin sama kali ya pertanyaan jawabannya. LDR bisa nggak? Bisa. Tapi butuh Kepastian. effort. Ya effort juga. Semua hubungan tuh butuh effort. Tahu nggak LDR yang paling susah itu apa? Apa? Beda kota? Beda kota? Beda negara? Beda negara? Salah. LDR yang paling jauh itu adalah beda Agama. Jauhnya jauh bos. Jauh surganya bro. Sama konsepnya. Butuh effort itu Keren udah banget bapak ultimate LDR. Pacaran beda agama itu. Bapak mama ibuku keren. Sampai dibawa ke seumur hidup. Iya. Bisa bapak mamanya. Keren ya bapak ibu. Berarti effortnya gede guys. Effort. Makanya kalau ada cowok effort tuh, Oke, kita akhiri dengan ini. Bagaimana untuk membuat seorang Nana impress? Kasih tips buat cowok-cowok di luar sana yang udah mempersiapkan. Effort seperti apa ini sih? harus banget dikasih. Harus. Ini Nanti kan. kalau mereka nyontek gimana? Yang penting nanti kalau lu nikah dapat lu panggil gua harus kasih first speech di wedding lu. Asik. Ini semua karena Safe Space episode sekian nih. Apa ya? Kalau sampai tapi ya? dapat jodoh yang nonton di sini, gua boleh kalian traktir gua makan di restoran manapun. Iya oke. Dan oke. Jadi bagaimana bisa impress? Ini Karena gue gak mau pacaran. ini kan ya ini buat Nana tapi juga sekaligus mengedukasi rakyat plus 62 laki-laki yang mungkin saat ini kurang gamenya itu kurang naik gitu kan. Coba nah, bantuan dari Banyuwangi. Ini for the sake of cewek-cewek Jakarta yang pada stres karena gue denger nih overheard Jakarta tuh pada stres cewek-cewek sama cowok-cowok sekarang. Nggak ada modal lah, kagak ngerti di game lah, nggak ngerti caranya menjadi gentleman. Coba-coba. Apa ya? Yang untuk princess kan kembang Banyuwangi nih. Aku enggak, mamaku guys yang kemana desa. Bagaimana membuat seorang Nana impress? Ini mungkin bahkan rata-rata ke semua cewek sih dari aku obrolan ke teman-temanku. Yang pertama Enggak, tarik balik ke Nana. Nah, Nana coba nih Nana nih impressin Nana. Kali balikin lagi sih. Gas Nana, gimana bikin impress? Impress ya. Impress. Effort kali ya, itu. Apa effortnya? Ya effortnya. Oh, ini paling impress.
Effortnya adalah ketika pertama kali ketemu aku, apalagi kayak untuk aku yang nggak ngerti, kayak it's not my close friend gitu ya. Effortnya adalah menjelaskan siapa dia secara transparan dan kayak aku bahkan nggak harus mencoba untuk kenal dia gitu loh. Paham gak sih? Oh, maksudnya cowok itu apa adanya, Iya. menceritakan dirinya, nggak perlu ditanya semuanya. Ya soalnya aku tuh pengen, ini agak cringe. Aku malu banget. Ayo coba cepet. Ya aku pengen mencintai orang yang gak khawatir sama sekali gitu loh. Nggak khawatir sama sekali. Iya, dimana kayak gak khawatir aja kayak ini orang bohong gak ya? Berarti harus memberikan lu trust ya. Trust, bener. Apakah itu sesuatu yang susah lu dapatkan? Susah secara nature. Susah karena aku anaknya Udah pernah diselingkuhin dari kelas 3 SD. anaknya iya sama aku Sejak anaknya dini ya. Makasih mantan pertama. sama aku anaknya kritis juga sih. Jadi kadang-kadang kayak misal kayak kadang-kadang aku notice kok kalau misal ada orang PDKT terus dia bohong gitu. Misal karena aku hobinya baca buku. Aku juga suka baca buku. Oh, baca buku apa? Kamu kasih dong buku-buku yang kamu suka. Terus kayak ini kayak bau-baunya nggak suka baca buku. Aku kasih buku paling sulit kayak Sherlock Holmes gitu yang bahasa Inggris gitu. Terus aku kasih ke dia, aku tanya, gimana buku Sherlock Holmes yang ini? Kasusnya kayak gimana? Aku gitu. Aku gak suka cowok bohong. Lu ngetesnya langsung kasih yang paling susah. Iya. Aku gak memberikan space untuk cowok berbohong. Wow. Karena aku tahu papaku mainnya gitu. Gak bisa cowok bohong di aku guys, sorry banget. Guys, daddy isunya. Dia sudah profesional guys. Benar. Jadi Kalian yang cicak-cicak jangan coba-coba. Dia dibesarkan oleh jangan coba berbohong. Dan setiap kali ada cowok yang main DKT ke aku pasti kasih ke papa mama aku untuk lihat juga. Coba Pi, cium ini. Cupu nih, kecium ada baunya nih. Tidak berkualitas, tidak. Gak effort gitu. Tapi lu deket ya sama orang tua? Deket, jadi setiap kali ada yang PDKT aku kasih ke papa mama aku. Dites langsung, datang. Kasih tuh maksudnya dikasih lihat, diceritain atau dipanggil? Di profiling sama mama. Mampus lu. Mampus, jadi dari PDKT udah kayak cepet banget sih aku nge-cut off cowok. Kayak nyanyinya, mah gimana? Enggak, oke. Terus selama ini ada yang kayaknya oke. Iya. Ada, cuma kayak ada tim sesnya guys. Aduh. Susah memang. Yang kayak gini-gini yang harus dideketin tuh bukan anaknya, orang tuanya. Iya itu bener. Itu adalah kalau ini tips dari gue nih untuk para cowok-cowok. Cara tercepat kepada seorang wanita adalah melalui mamanya. Dan lebih mudah untuk menaklukkan hati seorang tante daripada hati seorang anak. Iya. Itu dari pengalaman gue. Bener. Iya kan? Tapi soalnya gak banyak yang bisa dapat akses ke mamanya. iya benar. Iya sih. Aku gak segampang itu kasih akses ke mamaku juga. Jadi kayak aksesnya gak dikasih, tapi profilnya dikasih. Dan lu udah dijudge lo, lu dicari tahu lo, Facebook lu hati-hati lo. Apalagi aku ada 2 adik. Adik-adikku gampang nge-stalk ke orang, jadi kayak hati-hati guys. Deket juga, sama lu kasih kembaria juga Mbak. Coba dibawa puasa tipe ini. Yang memotivasi, ayo deh, masih mencoba gak apa-apa. Ayo bisa, Mbak juga bisa, kamu juga bisa. Oke, terakhir. Bonyok lu kayak menekan gak di usia 26? 26 itu ada yang bilang muda, ada yang bilang tua. Iya, kalau ngomongin pernikahan, tergantung biasa dari perspektif. Ada perspektif lo, ada perspektif orang tua. Menurut lo gimana pernikahan dan umur? Kalau buat lu pinginnya kapan dapat pacar? Menikahnya kapan? Menikahnya di otak lo? Nah, aku juga nggak tahu ya. Tipe yang mikir atau enggak? Sebenarnya aku mikir, awalnya aku pingin sebelum 29 karena itu dari papa mamaku juga. Cuma aku nggak mau kayak karena ini aku umur segini harus dirush. Kalau ada cowok mana aja lah pokoknya nikah, aku nggak mau. Aku mau pas nanti ketemu orang itu aku yakin aku nikah pas itu. Sebenarnya cuma ya papa mama boleh lah courting. Mereka pengennya nggak boleh sampai angka 3 aja. Oh mereka nggak? Soalnya mereka kan mamaku kan nikah umur 21. Iya cepet banget ya. Iya jadi kayak pas aku umur 21 kuliah kan pas itu kalau gak salah ya. 21 tuh kuliah gak sih? Diginiin aku. Cece, mama pas kayak gini tuh udah nikah, kamu belum nikah masih kuliah. Terus kayak sabar mama.
Gak Ada bisa. effort untuk kenalin mama kenalin nggak? Papa kenalin. Oh iya. Banyuwangi udah dites semua, udah disodorin semua maksudnya. Aduh, papa mamaku itu bahkan kayak pas jadi content creator loh, maksudnya kayak manajer aku tuh sampai ngomong, nah brand-brand itu nggak aku kasih loh nomornya, papa mamamu ngasih kamu ke cowok yang di Banyuwangi. Hah? Cowok yang apa? Ada cowok sasaran papa mamaku kayaknya. Umur? Gak tahu, jadi kayak tiba-tiba mamaku telepon. Oh. Nanti kalau ada cowok ngechat kamu jangan dijutekin ya. Langsung. Terus kayak, Dia gak kasih profile. Pokoknya udah lulus. siapa? Gitu. Adalah mama kasih tadi. Sama aku gitu. Tapi enggak aku chat kayaknya jadinya. Di-chat Aku enggak suka malah kalau dari papa mamaku. Iya biasa gitu kan. Enggak suka. Kayak Tapi pernah dikasih yang dikenalin yang kualitas gak? Gue kayak seumur hidup gak pernah dikenalin yang kualitas. kualitas ini apa nih? Iya pokoknya yang menurut tuh kayak oke nih. Oh, kayaknya soalnya pernah pas kuliah, cuma pas kuliah aku juga sayangnya belum mau yang serius-serius amat, jadi kayak move forward aja lah. Oh, siapa tahu sekarang masih ada gak kontaknya. Aduh, karir dulu ya guys. Asik. Oke. Karir dulu. Ditutup dengan harapan 1 tahun ke depan. Apa yang diharapkan nih karir? Sekarang kan baru pindah ke Jakarta nih. Benar. Udah single nih. Baru Ya ampun. baru mulai season baru sebagai full time content creator. Ya itu bener sih. Harapan-harapan apa nih tahun ini? Harapannya bisa buat apa ya, orang dari karya-karya aku buat orang jadi lebih happy gitu. Terus secara internal pingin kayak ya membahagiakan yang luar dan dalam. Bukan untuk membahagiakan ya, lebih kayak bawa berkat aja gitu. Terus kayak pengen berkembang aja sih sebagai manusia, kayak pengen belajar banyak gitu loh. Soalnya kayak yang aku notice ternyata ya guys, kayak content creator tuh agak beda ya. Kayak di setiap orang content creator tuh I learn many things gitu loh. I see. Beda-beda dari Ko Brian sama Habib Jafar misalnya, beda yang aku pelajarin. Kayak bahkan kalau content creator yang lucu-lucuan di TikTok, take mereka beda gitu. Jadi kayak aku pengen belajar sebanyak mungkin aja, mumpung masih bisa gitu, kita nggak tahu gitu. Keren. Menurut gua lu harus banyakin konten kayak gini nih, datang ke podcast, ngobrol kemana. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena lu beda banget sama yang di podcast. Kalau lu setiap hari semua cowok di Indonesia semakin viral 36 juta, 26 juta cowok yang nonton lu. Itu kan tidak menggerakkan hati mereka. Effortnya di mana jadinya? Ya kalau mereka nggak suka kayak yang kayak gitu ya nggak usah sama sekali guys. Asik. Aku nggak nyari yang standarnya segitu. Jutek banget aku ke cowok mata Gak sekarang. apa-apa, kan nanti lu jadi bisa mendapatkan yang terbaik. Mungkin waktunya nunggu sampai 50 tahun, lebih lama gitu Tapi kan. nggak apa-apa. Tapi lu akan mendapatkan yang mencintai lu apa adanya. Muka lu kok Yang kayak gak bisa ngejek tidur gitu kalau gak lihat lu. Anjir. Tapi itu yang kita semua mau kan. Seseorang yang mencintai kita apa adanya. Iya benar. Awal-awal tapi jujur li kayak insecure karena Insecure gak itu. sih? Bener, pas kayak single gitu terus kayak ada gak sih cowok mau, soalnya kayak kontenku gitu. Oh, jadi, lu beda banget loh, gue kayak Iya. ini sakit ya. Normal ternyata dia. Gue kira lu gak normal. Banyak ya Gue ngomong kira kayak kayak gitu. lu ya gitu kan. Banyak ya ngomong Koko kayak Brian. Itu a part of my life kayak gitu. Terus kayak tapi sama gak sih kayak Mak Betty juga pas ada kayak content creator Mak Betty gitu keluar juga ya normal gitu. Komen. Nah, gue baru mau bilang kalau Komeng bisa duduk DPRD, lu pasti bisa dapet cowok yang luar biasa. Tenang aja. Oh gitu ya. Yoi. Nanti ya foto weddingan aku gini. Ayo jadi thumbnail kan. Jadi thumbnail. Sekali lagi 3, 2, 1. There you go. Jadi sekali lagi kita klarifikasi bahwa LDR, apalagi LDR yang terjauh, pacaran beda agama, konklusinya bisa, tapi butuh effort. Jadi kalau kalian bersiap-siap ya silakan. Tapi lakukan itu dengan apa sih namanya? Keadaan kita disclaimer sadar. dulu ya. Keadaan sadar. Keadaan sadar dan Benar. ketahuilah walaupun berhasil Tapi tetap ya. susah Jadi- gitu. Ada banyak hal yang perlu kalian perbaiki dan Betul butuh kesehatan mental ya. Nah, itu dia. Well, thank you so much. Kita akan balik lagi sama Mbak Nana satu hari dengan kayaknya kita harus bikin sitkom bareng gak sih? Oh boleh dong. Atau kita lain kali datang dengan couple yang beda agama.
Asli. Oh iya, terus kita tanya-tanya gitu ya. Nah, kita Asik cari sih. dulu ya. Ada kayaknya zaman sekarang. Jangan lupa Apa? Harsati kan jadi YouTuber. Oh gitu, Jangan lupa follow YouTube aku ya guys, Winona. Oh, kurang pengalaman. Kalau YouTube nggak di follow, YouTube di subscribe. Nah, jangan lupa. Maaf masih magang, subscribe Winona Araminta ya guys. Subscribe, komen Dan share dan apalagi sih like bayar lakuin aku. semuanya. Gak tahu terserah. Dan kasih pertanyaan buat Kak Nana apapun yang kalian pengen tahu. Iya, dan say congratulations buat aku karena akhirnya aku ke konten kekristenan guys dari Islam. This is the first time guys. Say congratulations for me, please di komen. Thank you. Iya, klarifikasi semua kalian yang non Kristen jangan kejar Winona, katanya dia tidak menerima. Sorry guys. Tapi effort. Jangan menyerah kalau dibilang gitu aja. Masa menyerah? Thank you so much guys. See you guys in the next episode. Asik. Yo.